Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pagi ini? Oke. Ada yang nggak datang? Siapa? Ada itu nggak ada keterangannya nggak? Cek absen dulu ya. Yulia? Suci? Zahra? Oke, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba lihat di bawah mejanya, di bawah kursi ada sampah nggak? Kalau ada, tolong diambil dulu. Nanti selesai kelas dibuang ya. Sebelum kita masuk sama materi hari ini, ada yang ingat nggak sih apa materi kita minggu lalu? Ibu mau nunjuk satu orang untuk ngejelasin dulu nih, apa itu paradigma. Mutia boleh dijelasin? Oke, bagus ya Mutia. Jadi hari ini kita masuk pada materi nilai dan norma. Ada yang punya spidol? Ibu pinjam ya. Sebelumnya, kalian sudah pada tahu nggak apa sih itu nilai dan norma? Nggak tahu ya? Jadi nilai dan norma itu adalah dua kata atau dua makna yang berbeda tetapi saling berkaitan. Kalau nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap berharga, dan sesuatu yang dianggap penting. Sedangkan norma, norma itu adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat yang harus kita taati semua. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan video, tapi sebelum Ibu menampilkan video, Ibu mau ngejelasin dulu nih lebih dalam lagi tentang nilai dan norma ini. Jadi nilai dan norma ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu norma agama. Nah, jadi norma agama ini adalah norma yang diikuti dari agama kita, yang harus kita taati, yang bersumber dari ajaran Tuhan. Misalnya, kita sebagai umat muslim ini kan harus mengerjakan sholat 5 waktu, terus berpuasa, ya kan? Itu kan wajib ya. Nah, jadi itu tuh yang disebut dengan norma agama yang harus kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin sholat gitu, nggak ngerjakan, nggak puasa atau mokel-mokel, itu kan kita berdosa ya jadinya, ya kan? Nah, itu yang disebut norma agama. Nah, yang selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Jadi, norma kesusilaan ini adalah yang berasal dari hati nurani kita, dari diri kita sendiri gitu. Misalnya kita mau jujur, mau bohong, itu kan pilihan dari diri kita sendiri, ya kan? Nah, kalau misalnya kita berbohong nih, itu kan resikonya kita sendiri yang nanggung kalau misalnya kita ketahuan kan.
Nah, jadi itu norma kesusilaan. Terus selanjutnya yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang jika kita melanggarnya kita benar-benar mendapatkan sanksi. Misalnya kita mendapatkan sanksi dari contohnya apa ya? Dari polisi misalnya kalau kita melakukan tindakan kriminal. Nah, itu norma hukum. Terus yang keempat, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berdasarkan kebiasaan dari masyarakat. Misalnya nih di Aceh. Di Aceh itu kita kalau misalnya di Padang nih ngelihat laki-laki jogging pakai celana pendek itu kan hal yang biasa kan. Nah, jadi kalau di Aceh tuh nggak boleh. Di Aceh tuh kalau misalnya jogging walaupun dia laki-laki harus tetap berpakaian sopan, pakai celana yang panjang. Nah, selanjutnya yaitu dampak. Nah, kalau kita melanggar nilai dan norma ini, kita ada dampaknya. Yang pertama yaitu kita mendapatkan sanksi, terus kita dikucilkan dari masyarakat, terus yang ketiga terciptanya ketidaktertiban sosial di lingkungan masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham sama materinya? Oke. Ibu mau nampilkan video dulu ya sebagai studi kasus kalian. Ada yang bisa bantuin nggak? Ada yang bisa bantuin nggak? Nih. Oke. Tolong videonya diamati ya, nanti setelah itu Ibu bakalan minta kalian untuk analisis videonya.
dan juga para pejalan kaki. Para pengguna pedagang misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kemudian pelanggar garis parkir lampu merah. Nekat melawan arus. Memutar sembarangan di tempat terlarang. Saat terjadi kecelakaan dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban lebih dari sekian. Sabtu pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis parkir saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur ini ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan dan pada saat berhenti maupun parkir kendaraan masih ada yang mengabaikan lampu-lampu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat memenuhi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetor kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar menuju keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Oke, paham nggak sama videonya? Nah, jadi setelah ini kalian Ibu minta untuk analisis kasus yang ada di video tadi. Kalian boleh nggak tulis soal ini ya? Tulis ya. Yang pertama, norma apa yang dilanggar dari video tersebut? Disebutin aja normanya.
Udah? Terus yang kedua, termasuk ke jenis norma apa, jelaskan. Dari 4 jenis norma itu, video tadi itu termasuk ke jenis norma apa, nanti kalian jelaskan apa alasan kalian memilih norma itu. Terus yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran norma tadi? 3 itu aja, kalian jawab ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Udah selesai? Oke. Ibu minta Ibu tunjuk deh beberapa orang untuk ngejawab pertanyaan Ibu tadi. Nola boleh jawab soal nomor 1? Oke. Ada jawaban lain? Sally? Oke. Suci sama? Sama Bu, karena melanggar aturan yang sudah tertulis atau teratur. Nah, sedangkan dampaknya itu bisa menimbulkan kecelakaan maupun macet. Soal nomor 1. Mesti mulai Bu. Nah. Ada yang jawabannya beda nggak dari jawaban nomor 1? Yulia Ramadona? Sama? Oke, soal nomor 2. Nanti kita bahas lagi ya soal-soalnya. Soal nomor 2, ada yang mau jawab? Atau Ibu tunjuk?
Zahra, bisa jawab soal nomor 2? Termasuk ke jenis norma apa? Ada jawaban lain? Suci ada? Kia ada jawaban lain? Untuk soal nomor 2. Oke. Soal nomor 3 ada yang mau jawab? Cita, jawab soal nomor 3 boleh? Ya. Oke, betul ya. Ada nggak satu lagi nih yang mau jawab soal nomor 3? Aira, jawab soal nomor 3 ya. Satu lagi, baru kita bahas. Itu aja. Oke. Oke. Maksud soal nomor 1 tadi itu kan norma apa yang dilanggar dari video tersebut. Ibu tuh maksudnya tuh norma apa, aturan apa yang dilanggar. Berarti itu kan jawabannya pelanggaran lalu lintas. Nah, itu jawaban yang benar ya. Nah, yang keduanya termasuk ke jenis norma apa. Tadi kalian betul ya, pada betul ya semuanya. Ini termasuk ke jenis norma hukum karena melanggar nilai-nilai sosial seperti ketertiban, keselamatan, dan tanggung jawab kita terhadap diri kita dan orang lain. Terus kalau kita melanggar lalu lintas nih, itu ada pasalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana pelanggarnya dapat dikenakan sanksi resmi seperti denda atau hukuman pidana. Soal nomor 3 yaitu apa dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan tadi yang dijawab kita sama Ira itu udah benar ya. Nah, ada yang masih belum paham nggak tentang nilai dan norma? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan nilai dan norma. Nilai dan norma ini berbeda ya. Nilai ini bersifat lebih abstrak, lebih berisi anggapan baik dan buruk, dan menjadi pedoman umum. Nah, sedangkan norma itu bersifat lebih konkret, lebih berisi tentang aturan perilaku dan menjadi aturan yang harus kita taati semua.
Dah, dari materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Boleh, Yulia. Apa yang belum paham? Jika seseorang melanggar nilai dan norma, itu bisa saja kita tuh kena sanksi seperti yang ada di norma hukum tadi, sanksi tertulis. Itu tergantung kita tuh melanggar nilai dan norma apa, jenis apa. Misalnya kita melanggar norma hukum. Contohnya kita melakukan kayak tadi pelanggaran, pasti ada denda atau pidananya. Atau kita melakukan tindakan kriminal, itu pasti kita bakalan kena sanksi, kena pidana, hukuman pidana ya kan. Nah, atau kita misalnya melanggar nilai kesopanan nih di lingkungan tempat kita tinggal. Contohnya yang Ibu bilang tadi di Aceh. Di Aceh tuh kan nggak boleh berpakaian terbuka, walaupun laki-laki harus tertutup. Walaupun dia lagi jogging nih, pakai celana pendek. Nah, terus pasti nanti ada kayak ketua adatnya atau apalah gitu, ketua-ketua di sana pasti bakalan negur, nggak boleh pakai celana kayak gitu, karena itulah sanksinya. Oke, paham? Oke. Nah, poin-poin penting dari pelanggaran lalu lintas tadi yang dari norma hukum itu, yaitu bentuk pelanggaran. Tindakan ini tuh dalam pelanggaran norma hukum bisa ditulis atau diatur negara untuk mengatur ketertiban jalan raya. Terus, contoh tindakannya tuh seperti menerobos lampu merah atau tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman melawan arus dan tidak membawa surat-surat kendaraan, itu sanksinya mungkin bakalan terjadi kecelakaan atau ditilang gara polisi atau yaitu tadi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terus sanksi resminya tuh apa? Perbedaan dengan norma sopan santun, pelanggaran lalu lintas, dan akibat pada ketertiban sosial di lingkungan jalan raya. Daya paham ya? Nah, mungkin sampai sini aja materi kita hari ini. Ibu mau ngasih kalian tugas. Tugasnya tuh dari 4 jenis norma itu, tolong kalian jelaskan dan berikan contoh untuk dikumpulkan minggu depan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.